Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali beribadah, kembali ada di tempat ini. Bersama-sama kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saudara-saudara kita yang juga di rumah masing-masing, kita bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang untuk menyembah Tuhan, kita datang untuk membesarkan dan memuliakan nama Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Mari Bapak Ibu kita akan begitu diri sendiri. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pembimbingku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Dialah Allah satu-satunya yang layak kita puji dan sembah. Hanya Dialah Allah satu-satunya yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah yang lain yang sanggup. Dialah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami Tuhan orang-orang yang berdosa Tuhan, tapi Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Engkau tak pernah memandang Tuhan apa yang sudah kami perbuat Tuhan, tapi Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi Tuhan kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami besarkan Tuhan. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala untuk membuka dan meneruskan ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat hati, pikiran, perasaan kita. Memandang Yesus yang di sebelah kanan Bapa. Menaruh pikiran kita pada hal-hal yang ilahi, yang rohani, yang datang dari sorga, yang ada dalam sorga. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena ada saat yang indah kami berkumpul untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Kekurangan kealpaan kami, layakkan kami untuk menaikkan korban rohani kami kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siap kami berbakti kepadamu. Ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tabiskan kebaktian pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk suatu persembahan yang kudus kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang menyenangkan hati Tuhan dan ibadah ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani, pujian, musik, media, kami yang berbakti semua. Tetap semua kami rindu urapan Roh Kudus mengurapi kami. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kelegaan, kesenangan, keindahan di dalam kebaktian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada girang dalam hati kita, ada girang dalam kehidupan kita. Mari kita terima janji Allah, penggenapan firman-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah
bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah dikenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Mari kita orang-orang benar tetap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, karena kita sudah dimenangkan oleh penebusan darah Kristus. Haleluya. Bersorak-sorai bagi orang benar. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebesar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar cinta-Nya kepada kita, aku bersukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik.
Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memerintah atas segala sesuatu. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah satu-satunya Raja yang menjadi sumber bagi setiap kehidupan kita. Sumber keselamatan, sumber segala sesuatu bagi kita. Mari kita nyanyikan Tuhan kita, Raja yang memerintah. Yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita selalu mengingat kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia sudah berkorban, Dia sudah menebus setiap dosa kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, untuk pengorbanan-Mu dan untuk penebusan yang Kau lakukan buat kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan kami menikmati kehadiran-Mu. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa karena kehadiran Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya kalau kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kalau hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dan biarlah yang Kau sampaikan, yang disampaikan hamba-Mu adalah Engkau yang ingin sampaikan sendiri. Dan Kau urapi jemaat-Mu juga. Biarlah kami semua boleh memahami dan mengerti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami mohon pimpinan kuasa Roh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayan pujian penyembahan pemain musik multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali berkumpul di rumah Tuhan, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan baca dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 1 sampai 10. Kita bisa siapkan dulu 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, ayat 1 sampai 10. Ya, kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian, saya membaca ayat 1, 3, 5, 7, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 2, ayat 4, ayat 6 dan ayat 8. Nanti ayat 10 kita bisa baca bersama-sama. Baik, saya akan bacakan pertama ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Haruskah akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10 kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kalau selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara ketika di rumah ada waktu luang bisa melanjutkan membaca 1 Samuel 30 ini. Ya Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat lengkapnya, kisah lengkapnya. Nah saya mohon izin untuk cerita sedikit karena ini kisahnya panjang, tetapi ini kita hanya karena keterbatasan waktu baca ayat 1 sampai 10 untuk mewakili. Nah mari kita lihat dulu background dari Daud di Siklak ini Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu Bapak Wakil Gembala, ya Bapak Pendeta Andrew Rawis menyampaikan mengenai pahlawan, ya pahlawan atau pejuang. Jadi orang-orang yang memiliki mental dan jiwa sebagai pejuang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang pejuang, seorang yang memiliki kualitas yang khusus. Ya, jadi tidak sembarangan, kita sudah belajar minggu lalu, orang yang baik, yang berbagi, ya dan terutama yang mengandalkan Tuhan. Nah, kali ini kita akan melihat mengenai Daud, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud dan orang-orangnya ini pengikutnya enggak banyak, hanya 600. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ke belakang, dibaca ayat-ayat di 1 Samuel 29, 28 dan sebelumnya, ya Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa orang-orang Daud ini bukan orang-orang yang memiliki kualifikasi atau orang-orang yang memang pantas lah. Jadi jangankan pahlawan ya Bapak Ibu. Nah ini kan mereka sudah enggak ada. Jadi kita bisa sebut pahlawan ya. Artinya mereka ya dulunya pahlawan. Ya ataupun pejuang ya. Sebagai orang yang standar baik aja untuk ukuran saat itu dan juga untuk ukuran sekarang, orang-orang Daud ini ya bahkan termasuk Daud juga karena dia adalah pemimpin dari kelompok ini. Itu tidak memenuhi syarat. Nah mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena orang-orang yang mengikuti Daud ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca di 1 Samuel pasal-pasal sebelumnya, ini orang-orang bermasalah. Ya. Nah artinya begini, Daud ini kan lari dari kejaran Saul karena Saul mau membunuh dia. Jadi terpaksa dia itu lari. Nah Bapak Ibu Saudara ketika dalam pelarian, Daud itu berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Dari satu padang belantara ke padang belantara yang lain. Mengapa kok dia harus ke tempat-tempat yang terpojok itu? Jadi pada zaman itu Bapak Ibu, padang gurun, padang belantara itu tempat yang orang tidak pernah berpikir untuk ke sana. Mengapa? Ya karena susah hidup di situ. Air susah. Nah zaman itu kan orang mengandalkan air ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kira-kira kalau di sini kita lebih memilih biasanya daerah-daerah yang ya istilahnya di pusat keramaian. Atau kalau enggak di daerah yang pinggiran tapi yang fasilitas semua ada ya. Nah tempat kita ini di gereja kita puji Tuhan ini daerah yang cukup nyaman sebenarnya Bapak Ibu ya karena dekat dengan semua tempat yang bisa menyuplai kebutuhan kita ya ada ya, tinggal lari sedikit Indomaret ada ya betul. Nah jadi tempat di daerah sini ini tempat yang nyaman untuk ditinggali Bapak Ibu. Nah tetapi pada zaman
Daud ini, nah padang gurun ini kira-kira kalau dibandingkan dengan sekarang ini, ya mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung Bapak Ibu ya, semoga nggak ada yang rumahnya di daerah yang saya sebutkan, atau ya saya nggak nyebut nama ya. Misalkan daerah Gresik yang masih ke sana, yang kalau dilihat itu masih hijau semua, terus cari rumah pun sulit kira-kira gitu ya. Atau di daerah Sidoarjo yang masih tanahnya masih kosong semua. Nah daerah-daerah yang untuk mendapatkan fasilitas atau kenyamanan hidup itu ya butuh waktu yang agak lama ya. Nah kita sekarang menyebut daerah-daerah yang dulunya ya katanya rawa, katanya pojok pinggiran Surabaya, tapi sekarang itu sudah jadi kota mandiri ya. Seperti tempatnya WL kita ya, Bapak Andrew ya, Cilusi, ini sudah kota satelit sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara ke sana itu fasilitas ada semua ya. Nah tapi tempat yang saya maksudkan bukan yang seperti itu. Padang gurun dan padang belantara pada saat itu adalah daerah yang orang mau tinggal itu susah. Artinya bukan pilihan. Nah karena itu Daud larinya kemana? Ke tempat-tempat itu. Supaya apa? Supaya enggak gampang dikejar. Kalau mau ke sana yang ngejar Daud itu harus benar-benar membulatkan tekad dan motivasi ya, karena disuruh Saul Bapak Ibu ya, diancam gitu ya, harus temukan Daud kira-kira gitu. Nah jadi hanya orang-orang dengan motivasi yang kuat seperti itu yang mau ke daerah-daerah yang dijalani oleh Daud ini. Nah jadi ceritanya Daud pergi ke daerah-daerah seperti itu, masuk ke gunung-gunung batu. Nah di sanalah berkumpul, saya kembali lagi, orang-orang yang tadi yang akhirnya menjadi ke 600 pengikut Daud. Mereka itu apa Bapak Ibu? Orang-orang yang dikejar-kejar utang ya, orang-orang yang lari dari orang yang mau mengancam nyawa mereka. Ada kemungkinan mereka tidak melakukan kejahatan itu, tapi orang salah kira mereka dikejar. Tapi ada juga mungkin mereka sudah melakukan atau tidak sengaja atau apapun, pokoknya mereka itu lari dari masalah. Ini orang-orang yang lari dari problem Bapak Ibu. Jadi ini orang-orang bermasalah dalam tanda kutip. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara baca, dengan orang-orang inilah Daud itu melakukan banyak peperangan dan memenangkan peperangan-peperangan itu. Ini dia masih belum resmi menjadi Raja Israel Bapak Ibu ya. Jadi dia menaklukkan banyak-banyak tempat ya bersama orang-orang ini. Orang-orang yang diberi label bermasalah ya. Nah saya kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud ini apa hubungannya dengan kota Siklak? Kota Siklak ini adalah kota yang diberikan kepada Daud. Jadi ini bukan kota di Israel Bapak Ibu. Ini kota di daerahnya orang Filistin. Nah mungkin kita bertanya lagi, kok bisa Daud punya kota di daerahnya orang Filistin? Nah ceritanya begini ya. Mohon maaf saya cerita agak banyak ya Bapak Ibu, supaya kita bisa membayangkan ayat-ayat ini. Nah Daud ini ketika dalam pelarian dari Gunung Batu satu ke Gunung Batu Laun, akhirnya dia berpikir, lebih baik saya keluar dari daerahnya orang Israel. Kalau di sini terus saya dikejar sama orang-orangnya Saul, lama-lama ketangkep. Akhirnya dia pergi ke daerah orang Filistin, Bapak Ibu Saudara. Nah sampai di daerah orang Filistin dia menemui salah satu raja kotanya orang Filistin. Jadi Filistin itu kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, dan kalau saya nggak salah ya nanti bisa dicek, ada 5 raja kota, ada 5 penguasa, Daud pergi ke salah satunya. Nah sampai di salah satu penguasa ini Daud berkata, aku mau ngabdi kepada tuanku, jadi disuruh apa aja aku mau. Jadi istilahnya ya Bapak Ibu, ini kalau dikontekskan dengan sekarang ini nggak keren sama sekali. Daud itu mohon maaf jadi kayak tukang pukulnya penguasa orang Filistin ini. Jadi kamu ke sana ya, hajar daerah situ atau beri hukuman ke gerombolan di sana karena mereka sudah melakukan ini, melakukan itu. Nah Daud ini nurut. Nanti sama orang-orangnya dia pergi ke tempat-tempat itu Bapak Ibu ya, menghajar satu kelompok, terus menghukum orang-orang tertentu. Jadi dia jadi tukang pukulnya penguasa kota Filistin. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang berapa tahun sebelumnya itu Samuel berdiri dan kemudian inilah yang dijanjikan Tuhan ya, orang pilihan Tuhan diurapi.
ini dalam perjalanannya di tengah-tengah pada ayat ini jadinya seperti ini. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau saya di sana terus saya bisa melihat dari dekat kehidupan Daud, mungkin saya berkata, jangan-jangan Samuel ya salah waktu itu ya, cuma dengar-dengar enggak jelas. Orang yang diurapi itu jadinya kayak gini Bapak Ibu. Pada saat itu, kan kita cuma baca kadang-kadang lewat ya Bapak Ibu. Karena saya juga waktu baca ini, oh ya Daud perang ini, Daud perang itu. Tapi ketika saya bayangkan konteksnya, ini bukan peperangan sebagai seorang satria, ini tukang pukulnya orang Filistin Bapak Ibu. Ya, jadi dia dan gerombolannya, tidak bisa disebut prajurit Bapak Ibu, itu gerombolan. Orang-orang yang megang senjata yang tidak jelas, jadi pengikutnya Daud. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Siklak ini adalah kota di daerah Filistin yang diberikan oleh penguasa kota Filistin itu untuk apa? Untuk supaya Daud dan keluarganya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dia bawa keluarga. Ini keluarganya dibawa dan pekerjaannya seperti itu. Dan orang-orangnya juga ya membawa kerabat keluarganya, akhirnya dikasih satu kota namanya Siklak di daerah Filistin. Nah bahkan penguasa kota orang Filistin ini sampai ngomong begini, orang ini pasti sudah berbuat sesuatu yang membuat dirinya dibenci oleh tuannya yaitu Raja Saul. Maka dia akan menjadi hambaku selama-lamanya. Itu Bapak Ibu Saudara kalau baca penguasa kota orang Filistin itu sampai ngomong gitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu jadi kenyataan Bapak Ibu. Maka yang kita temukan adalah bukan Daud Raja Israel, tapi Daud kepala preman Bapak Ibu. Karena ini padanannya itu preman, tukang pukul. Ya. Nah tetapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Daud dalam perjalanannya ini, dia tetap hatinya tertuju kepada Tuhan. Ya, orang boleh ngatain dia itu tukang pukulnya orang Filistin. Ya, itu loh premannya raja kota orang Filistin, pelarian dari Israel yang katanya tentara Allah yang hidup lari ke Filistin. Itu Daud ya. Orang bisa ngomong gitu Bapak Ibu. Tetapi Daud menjalani hidupnya, kan Bapak Ibu Saudara bisa baca Mazmur-Mazmur yang dia tulis. Tetap dia jaga apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika aku takut, aku percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud tetap mempertahankan hidup sebagai orang yang berhubungan, berinteraksi dengan Tuhan. Tidak peduli konteks hidupnya saat itu, tidak peduli yang dia sedang alami, tidak peduli omongan yang beredar. Mungkin kalau sekarang sosial media ya Bapak Ibu ya. Wah, mungkin ini saya kan cuma berkhayal, waktu itu enggak ada sosial media ya. Mungkin di Facebook gitu ya, ada videonya mungkin capture Daud lagi mukul orang gitu ya, terus diposting ya. Preman Filistin gitu ya, terus nyebar ya. Enggak, ini kan konteks sekarang, waktu itu enggak ada Bapak Ibu. Ya ini konteks sekarang ya kan. Terus ungkapan-ungkapan yang ada yang pro yang kontra mungkin ya. Ya dia enggak apa-apa, dia bersalah. Dia enggak bersalah, dia dikejar-kejar. Ada yang ngomong, oh enggak itu pasti sudah berdosa ya. Itu makan, menabur dan menuai itu ya, rasakan hukuman Tuhan ya. Itu mungkin terus komennya sekarang begitu Bapak Ibu. Di Facebook ya, atau di Instagram. Tapi zaman itu enggak ada. Ini saya cuma berkhayal Bapak Ibu, membayangkan. Tapi itulah yang Daud alami. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud ini pulang ke Siklak, itu sebenarnya juga habis mengalami sesuatu yang menjengkelkan dan itu menguras mentalnya dan mental anak buahnya. Sekali lagi saya tidak akan membawa kita baca karena nanti isinya memang baca ayat Alkitab semua Bapak Ibu kalau kita baca lagi ya. Nah saya ceritai saja. Daud sebelum sampai ke kota Siklak, ini yang dia alami. Dia itu habis diajak untuk bersiap berperang karena orang Filistin mengatur barisannya untuk menghadapi orang Israel. Terus Daud diajak sama penguasa kota ini. Ayo Daud sama orang-orangmu ikut aku ya, kita akan maju. Nah waktu dia sudah siap kan dia berpikir wah ada kerjaan lagi lumayan ya kan. Maksudnya enggak nganggur, ada kerjaan sudah siap. 4 raja kota yang lain berkata, sini sama raja kota orang Filistin ini ya. Kamu ngawur, itu siapa yang kamu ajak? Loh itu Daud, itu pegawaiku. Itu orang pelarian dari Israel. Ngawur kamu ngajak orang Israel, 600 orang lagi perang, ngelawan orang Israel. Kamu gila ya, kira-kira gitu. Ini bahasa kita ya, bahasa sekarang. Suruh dia pulang.
loh dia ini sudah pelarian, ngawur. Kalau sampai dia berbalik, dia membahayakan kita dan pasukan kita. Suruh pulang. Terus raja kotanya ngomong sama Daud, aku ini sayang sama kamu, aku seneng sama kamu. Tapi kamu enggak disukai sama orang-orang teman-temanku ini. Kamu pulang aja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya. Udah siap ini, udah pakai pedang, pakai segala macam. Terus enggak jadi, kamu enggak usah perang. Mulio, kira-kira gitu. Ya pulang ya. Itu Daud dan orang-orangnya itu terus berkata mungkin ya, loh salah kita ini apa ya, tiba-tiba disuruh pulang. Jadi kayak orang enggak berguna Bapak Ibu, beneran ya. Sudah kerjanya sehari-hari itu kerjaan preman, ini mau ikut perang setidaknya terhormat kan ya, kalau mati di dalam medan perang, pikirnya kan mungkin begitu ya, orang-orangnya juga. Disuruh pulang, itu saat itu Bapak Ibu, pada konteks saat itu ya, ini disuruh pulang ini enggak kesenangan, itu sesuatu yang memalukan untuk orang-orang yang memang kerjaannya megang pedang Bapak Ibu. Ya, itu sangat memalukan, dia pulang dalam kondisi mental yang drop. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, rasanya belum lengkap penderitaannya ya, sudah disuruh pulang dalam kondisi malu, kota yang diberikan ke mereka, apa yang di sini, nah ini kita sampai ke kisah kita saat ini, Siklak terbakar, kotanya dibakar Bapak Ibu. Memang betul anggota keluarganya tidak ada yang dibunuh, enggak ada. Tapi semuanya ditawan. Berarti istrinya Daud juga ya, anak-anaknya dan anak-anak dari rakyat yang ngikuti dia, yang orang gerombolan tadi ya. Kota itu dibakar habis. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat kita ini, ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini sampai saking pedihnya, jadi bengok ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa ilustrasikan, nanti sound systemnya pecah. Pokoknya berteriak sampai keras ya. Karena apa? Pedih hatinya. Jadi teriak sekuat-kuatnya sampai sudah habis suaranya. Lalu apa yang terjadi? Ya, ayat yang kelima disebutkan istri Daud ditawan ya, dan semua keluarganya ditawan. Ayat yang keenam dikatakan Daud sangat terjepit. Jadi dia sebagai pemimpin, dia dianggap pembawa sial pada saat itu. Sudah berangkat perang dijanjikan, nanti kita akan terhormat di medan perang ya. Kita akan sebagai, ya itu yang minggu lalu dikatakan pahlawan, pejuang ya kan. Disuruh pulang Bapak Ibu. Ya, sudah pulang, kotanya dibakar. Mungkin ada yang mikir, kalau kamu ndak nyuruh kita berangkat dan menerima tindakan yang memalukan, diusir pulang tadi, kita masih bisa di sini mempertahankan kota kita. Setidaknya istri dan anak ndak sampai diculik. Mungkin ada yang mikir gitu, ya kan? Ini salahmu, kira-kira gitu, ya. Jadi Daud kena tudingan macam-macam. Apa yang terjadi? Rakyat hendak melempari dia dengan batu. Ini jadi sasaran Bapak Ibu ya. 600 orang itu, enggak tahu mungkin kalau perhitungannya enggak tepat mungkin bisa lebih ya. Nah, jadi Daud sangat terjepit, ini sudah enggak ada jalan keluar. Dan Daud sendiri istri, bukan dia enggak ngalami masalah Bapak Ibu, istrinya ditawan. Jadi dia ini mau dilempari batu, istrinya juga kondisi ditawan. Ya. Dalam kondisi seperti ini saya bisa bandingkan kalau konteks kita saat ini sudah jatuh ya, tertimpa tangga gitu ya, terus kena beton mungkin ya, kena eskalator, enggak ya, tak lebih-lebihkan untuk menunjukkan betapa parahnya kondisinya. Jadi sudah tidak mungkin orang ini, kalaupun dia survive, ya mungkin gila Bapak Ibu. Ya. Artinya ya sudah tidak bisa berpikir sehat lagi, tekanan mentalnya terlalu berat. Ya ini mau melakukan healing ya, istilah sekarang kan ya healing katanya ya. Healing macam apapun yang nggak bisa Bapak Ibu. Ya ini udah parah. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Mari kita lihat. Yang dilakukan Daud adalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti yang dia jalani sehari-hari. Seperti minggu lalu ada ilustrasi dari ayat Alkitab, saya suka ya melihat ada singa, ada gambar serigala juga ya kalau nggak salah. Ya itu Daud menghantam mereka semua, dan Daud mengatakan pada ayat-ayat sebelumnya ya, pada masa mudanya dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan dari mulut singa. Tuhan yang akan membantu atau yang akan menyertai aku melawan orang tidak bersunat ini, artinya orang Filistin, yaitu Goliat pada saat itu. Ya. Nah Bapak Ibu,
mentalnya tidak berubah ternyata. Dalam kondisi terjepit ini Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman sekarang kalau ada orang yang ngomong, ya saya tidak mengatakan semua anak Tuhan, tapi mungkin sebagian ya, syukur-syukur sebagian kecil ya. Kalau sudah ada yang ngomong, ya sudah, yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan percaya saja. Itu kayaknya nadanya itu sudah secara tidak langsung mau ngomong gini, wes kau no jalan keluar ya. Dalam hati maksudnya secara tersirat kira-kira gitu. Walaupun tidak semua Bapak Ibu ya. Tapi kayaknya gitu. Nih sudah ada yang ngomong, wes berdoa aja ya. Wes percaya aja ya Tuhan pasti tolong. Itu dalam hati kayaknya, aduh sakno rek wis gak ono sing bisa dilakukan, wis ketutup kabeh. Kayaknya gitu Bapak Ibu, kayaknya. Walaupun yang keluar percaya saja ya, berdoa. Ya kan? Karena kalau masih ada jalan keluar ngomongnya, oh bisa, sini. Ini gampang ini, tak panggil no temenku. Oh gampang diatur nanti. Ini ada koneksiku. Oh bisa, sini. Tak ewangi ya, tak bantu, bisa ini. Itu yang keluar biasanya. Kalau masih ada jalan keluar yang bisa dilihat. Kalau sudah enggak ada, wis percaya aja ya. Berdoa. Itu artinya, aduh saknoe, untung-untung gak gendeng wong iki ya. Sudah kasihan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun yang keluar apa, percaya saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, justru ketika orang itu sudah tidak ada jalan keluar dan yang dia lakukan cuma bisa apa? Percaya saja dan berdoa. Itulah kekuatan terbesar. Amin. Disitulah kuasa paling besar dari tempat yang maha tinggi akan turun dan disitulah jalan keluar bisa terjadi. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Daud berkata, ketika dikatakan tentang Daud, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada ini. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan ini membawa dampak yang luar biasa. Ketika saya lihat ayat-ayatnya ya, dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang kita akan lihat. Apa yang dihasilkan atau yang berdampak terhadap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama Daud memperoleh kembali penguasaan dirinya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dia sudah mau dilempari batu tadi ya. Terus dia sudah loyo mungkin ya. Tetapi ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia memanggil imam ya. Imam Abiatar disuruh membawa apa? Baju efod supaya dia bisa bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat, dalam keadaan seperti ini dia masih mengandalkan Tuhan. Ya, seringkali ya saya berdoa supaya jemaat di tempat ini tidak seperti yang saya katakan, tetapi seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ya, seringkali soalnya anak-anak Tuhan ketika sudah terjepit, apa yang dilakukan? Wah sudah tidak ingat Tuhan, ya nabrak kiri kanan, ya. Terus habis gitu sudah cari alternatif katanya, ya. Ya cari gunung inilah, ya cari orang pinter di sebelah sana dan cari segala macam, ya. Oh enggak apa-apa kok yang datang ke situ ada orang Kristen juga, waduh, ya. Oh enggak apa-apa itu semua kepercayaan boleh, waduh ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya berdoa supaya kita tidak melakukan itu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, yang dialami Daud, dia memperoleh kembali penguasaan dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di 1 Petrus 4 ya ayat yang ke-7, di situ disebutkan supaya kita itu harus tenang, supaya bisa berdoa. Nah, jadi ketika kita tenang, maka kita bisa kembali terhubung dengan Tuhan seperti Daud. Ya, nah. Dan ketika dia sudah terhubung dengan Tuhan, dia memperoleh kembali penguasaan dirinya. Jadi orang yang sudah terhubung dengan Tuhan, dia akan bisa kembali menguasai dirinya. Dan disitulah awal dari karya Tuhan bekerja. Nah yang berikutnya, mari kita lihat, Daud kembali memperoleh pengaruh dan karismanya sebagai pemimpin. Ya, dalam konteksnya Daud. Kalau dalam konteks kita, ketika kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, mungkin kita kembali memperoleh sumber daya yang kita perlukan. Atau kita kembali memperoleh kepercayaannya orang-orang yang menurut kita pada saat itu sudah hilang semua mungkin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca
ada sedikit, bukan sedikit mungkin ya, ini keanehan yang sungguh aneh. Kenapa? Karena ketika Daud bertanya kepada Tuhan dan kemudian diputuskan bahwa mereka akan berangkat untuk mengejar orang Amalek, apa yang dilakukan? Orang-orang yang sama yang mau melempar Daud, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa ikut lagi. Itu ajaib Bapak Ibu. Ya, dan Alkitab tidak menjelaskan itu. Alkitab hanya mencatat keadaan setelah Daud memutuskan untuk berangkat. Dicatat oleh penulis Alkitab ini, orang-orangnya ikut lagi. Ini mujizat yang luar biasa. Jadi dampak yang kedua, ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka semua yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah itu Tuhan sediakan. Kita perlu apa? Kita mungkin perlu kepercayaan orang kembali kepada kita. Tuhan bisa pulihkan. Kita mungkin perlu sumber daya, seperti Ayub ketika dia dipulihkan, maka saudara-saudaranya datang, Bapak Ibu membawa apa? Ada yang bawa emas, ada yang bawa perhiasan-perhiasan, dan Ayub dipulihkan. Ya, nah, yang sama bisa terjadi kepada orang-orang yang walaupun sudah terpuruk, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan kepercayaan orang, karismanya. Di sini Daud karisma sebagai pemimpinnya dipulihkan, orang-orang kembali mengikuti dia, Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak mungkin berangkat sendiri. Nah, lalu kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah Daud mendapatkan keberuntungan. Ya. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya, ini mungkin setelah ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu. Nah, enggak apa-apa. Jadi ayat yang ke-10 dikatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor berhenti di sana. Nah, jadi ada 200 orang yang berhenti nunggu barang-barang, 400 orang yang lanjut. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-11, mereka ketemu dengan seorang budak, orang Mesir. Nah, orang Mesir ini budaknya gerombolan orang Amalek yang menyerang Siklak gitu. Jadi rupanya orang Amalek ini keluar dalam gerombolan yang besar, terus menyerang beberapa tempat termasuk Siklak. Nah, kemudian ngerampok Bapak Ibu. Nah, orang Mesir ini kalau Bapak Ibu Saudara baca, saya ringkas saja, dia itu sakit sehingga dia ditinggal oleh tuannya. Jadi dia ditinggalkan, tapi ternyata karena dia ditinggal, dia justru ketemu dengan Daud. Nah, walaupun kayaknya masuk akal ya, oh ya wajar dia ditinggal, terus ketemu Daud. Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah lihat konteksnya. Ini daerah sekitar itu daerah padang belantara, padang gurun Bapak Ibu. Ya, coba peluang untuk ketemu orang di tengah padang gurun itu 1 banding berapa? Ya, nah bisa 1 banding 1 juta. Ya, 1 banding 100 saja rasanya masih terlalu besar Bapak Ibu. Ini bisa ketemu seorang Mesir yang ditinggalkan oleh tuannya. Ditinggal itu bukan istirahat Bapak Ibu. Itu orang Amalek itu jahat. Ditinggal supaya mati itu. Ya, karena di padang gurun. Ya, karena dia sakit berat-berati aja ya. Berat di ongkos terus harus ngurusi ini. Kan mereka perampok semua. Ya, ditinggal saja ya. Yang dibawa orang-orang yang sehat, ya yang cukup sehat untuk ngerampok, untuk melakukan aktivitasnya. Nah, orang ini ternyata masih hidup dan ketemu dengan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang di luar nalar. Artinya apa? Daud mendapatkan keberuntungan. Orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Amin. Jadi jangan khawatir, keberuntungan itu akan mengikuti kita yang percaya kepada Tuhan. Orang dunia menyebutnya apa? Kebetulan. Oh itu kebetulan, tidak mungkin terulang lagi. Tapi saya mengatakan berdasarkan firman Tuhan, kebetulan bagi anak Tuhan itu bisa terjadi setiap hari Bapak Ibu. Amin. Kalau dia mengandalkan Tuhan. Ya, orang dunia mungkin akan kaget, kok kebetulannya bolak-balik ya. Apa ini ya kebetulan atau seperti apa? Itu bukan kebetulan, itulah keberuntungan yang Tuhan janjikan. Amin. Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Iya, yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Apa saja yang dia perbuat berhasil, Bapak Ibu. Ada keberuntungan, ada penyertaan Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Dan yang terakhir ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka Daud memperoleh kemenangan yang besar. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca akhir dari kisah ini, Daud itu saking
terlalu banyaknya jarahan yang dia peroleh. Karena orang zaman itu Bapak Ibu kalau pergi berperang ya mereka akan memperoleh jarahan ya. Itu wajar, itu budaya saat itu. Apa itu jarahan? Ya pakaian lah, harta benda dari musuh yang sudah ditaklukkan. Nah artinya yang dibawa oleh orang Amalek ini kan begitu banyak ketika mereka merampok ya. Nah semua yang diperoleh oleh orang Amalek ini ya saya tandai dengan tanda kutip dengan susah payah ya, walaupun kerampok tapi kan tetap susah payah Bapak Ibu ya. Itu semua diberikan oleh Tuhan kepada Daud ya. Dan apa yang Daud lakukan? Dia kirim semua barang-barang ini, semua yang sudah dikembalikan, itu dikembalikan kepada rakyatnya. Dan semua jarahan perang saat itu dikirim ke kota-kota di mana Daud pernah singgah. Jadi tadi Daud itu kan kita sudah lihat latar belakangnya kan pelarian ya dari satu gunung batu ke gunung batu lain. Kadang-kadang dia masuk kota Bapak Ibu. Ya, nah di masing-masing kota di mana Daud pernah diberikan kebaikan, barang-barang ini dikirim. Ya, ya mohon jangan dikontekskan zaman sekarang Bapak Ibu ya. Jadi terus ada yang ngomong begini, ini sesat ya. Sebelum nanti ada yang ngomong ya, saya dahului. Loh ini Daud membagi jarahan hasil rampokan. Berarti enggak apa-apa ya kita nipu orang hasilnya dinikmati. Bukan begitu Bapak Ibu. Zaman itu kalau perang jarahannya itu sah untuk diambil. Amin. Itu konteks zaman itu. Sekarang kan sudah enggak ya, kita enggak menjarah tempat lain terus ngambil terus perang ke sana sini ya enggak. Sudah beda konteksnya ya. Ini sama dengan konteks kalau Bapak Ibu baca Salomo aja orang benar istrinya 1000 ya. Saya baru 4 masa enggak boleh. Ya, ini konteksnya ngawur Bapak Ibu ya. Jadi tolong sebelum ada yang nanti bertanya saya dahului jawab. Jadi ini konteksnya sudah beda ya. Nah, pada konteks zaman itu jarahan perangnya Daud ini itu sah miliknya Daud dan orang-orangnya ya menurut budaya pada saat itu ya. Dan pada saat itu kan ada budaya perbudakan juga dan kita sudah enggak ada kan ya, dan kita enggak harus kembali pada budaya perbudakan itu. Artinya konteks ini biarkan sudah konteks perjanjian lama ya. Nah tetapi kita bisa ambil prinsipnya, kita bisa ambil pelajarannya. Jadi yang terakhir saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, Daud memperoleh kemenangan yang besar dari Tuhan. Ya, artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka akhir hidupnya adalah berkemenangan. Amin. Ya, tadi pujian yang mengatakan ya bersorak-sorai orang-orang benar di dalam Tuhan. Ya, terus ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi akhir dari firman Tuhan siang hari ini, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita alami mungkin kalau diceritakan kita sudah nggak bisa cerita. Ya. Mungkin orang juga nggak bisa ngerti. Atau mungkin yang Bapak Ibu alami ya saya mungkin harus mengakui itu kalau saya yang alami saya enggak kuat gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kok bisa ngalami seperti itu. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Tuhan melihat dan Dia tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Dan ketika kita semua menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka akhirnya adalah kemenangan di dalam Tuhan. Ada kemenangan yang besar. Kuatkanlah kepercayaan kepada Tuhan, tetap beriman, tetap percaya. Tangannya masih menuntun kita, amin. Dia tidak meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang seluruh pemain musik dan juga worship leader dan singers. Ya. Oh ya. Terima kasih Ibu Gembala sudah mengingatkan. Saya ulangi sedikit Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama adalah ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka Daud memperoleh kembali penguasaan dirinya. Dia kembali bisa menguasai diri dan dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau konteks saat ini bisa berdoa kembali walaupun susah, walaupun dalam penderitaan. Dan yang kedua adalah Daud kembali memperoleh pengaruh dan karismanya. Artinya semua sumber daya yang dia perlukan untuk memecahkan masalah itu Tuhan sediakan. Mungkin pada konteks Daud itu adalah kepercayaan dari orang-orangnya. Mungkin konteks kita bukan hanya kepercayaan tapi kita butuh dana mungkin. Tuhan bisa berikan. Ya.
Tuhan bisa memulihkan sumber daya yang sudah tertutup. Lalu yang ketiga adalah Daud memperoleh keberuntungan. Ada keberuntungan yang besar yang menyertai Daud, yang berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah kemenangan di dalam Tuhan untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya undang worship leader dan singers. Mungkin ada di antara saudara pada kondisi seperti Daud, zaman belum ditolong, zamannya sudah lama berlalu. Tapi mungkin keadaan ini dialami oleh saudara. Coba teladani firman Allah. Lakukan firman Allah, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Keadaan terjepit sekalipun, tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetap percaya, Tuhan tahu masalah saudara. Dan Tuhan dapat menolong. Bukan hanya merasakan, tapi menolong. Firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya, Bapa, sesungguhnya kita punya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa pemelihara hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Ada pemulihan yang luar biasa. Dalam keadaan sulit sekalipun saudara tidak undur, tetapi engkau menguasai dirimu, hatimu, membulatkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Haleluya. Tuhan akan kembalikan orang-orang yang akan menolong saudara. Keuangan yang akan Tuhan kirim untuk membantu saudara. Tuhan membuat saudara seorang yang beruntung dalam semua persoalan saudara. Bukan hanya tertolong, tapi Daud beruntung mendapat cerahan yang begitu banyak. Saudara dan saya, kita bisa alami sebagaimana Daud alami. Asal kita tetap bulatkan hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Bukannya Daud berkemenangan, tapi saudara dan saya harus berkemenangan. Kita lebih dari pemenang. Kita menang dan menang lagi dan menang lagi. Persoalan tetap akan bergulir, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah terlambat akan tolong saudara. Haleluya. Bersandar terus kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Semata-mata tidak ada Allah yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita, tabib kita, penolong yang ajaib. Tuhan yang mempedulikan engkau dan saya, yang memelihara hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Allah. Kalaupun kita tidak alami seperti Daud, tetap percaya Tuhan. Supaya masa depan kita terjamin dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan dapat mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Tuhan akan memberi anggur baru dalam hidupmu. Asal hidupmu menjadi satu kirbat yang baru. Haleluya, buang hidup yang lama. Buang karakter yang lama. Eliminasi semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan curahkan hal-hal yang ajaib pada saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Allah. Terima kasih. Kami sudah alami dan kami akan terus alami ke depan. Kalaupun ada yang belum alami, percaya kalau engkau ada pada standar firman Allah, engkau akan alami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak
Erik Sulindra yang sudah melayani kami dan firman Tuhan. Berkati kami semua dalam perjalanan hidup ke depan. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai, sejahtera, sukacita. Roh penolong, roh yang mengurapi kita. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah kuat kepercayaan kepada Tuhan, tidak pernah goyah, berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan. Dan beroleh semua yang diperlukan dari Tuhan dan bisa menolong sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara semua, terima kasih. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, melanda bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya,